Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan sedikit pendahuluan untuk praktikum besok, yaitu tentang sintesis asam benzoat dan sintesis aseton. Silahkan dipelajari di modul Anda, ada 2 materi tersebut ya. Saya akan memberikan gambaran singkat, Anda sambil nanti baca-baca sendiri modulnya. Yang pertama, sintesis asam benzoat. Tujuan dari kita melakukan praktikum ini adalah untuk mengenalkan kepada Anda reaksi oksidasi alkohol primer menjadi asam karboksilat dengan menggunakan KMNO4 sebagai oksidator. Yang kedua, kita akan mensintesis asam benzoat dari hasil reaksi oksidasi bensil alkohol oleh KMNO4. Jadi bensil alkohol di sini adalah alkohol primer, mengalami reaksi oksidasi dengan oksidator KMNO4 menghasilkan asam benzoat. Yang ketiga, kita akan mengenal cara pemurnian senyawa hasil sintesis dengan cara rekristalisasi. Dan yang keempat adalah mengidentifikasi senyawa hasil sintesis. Nah, prinsip teori, ya, dasar teori dari percobaan oksidasi bensil alkohol ini adalah kita tahu bahwa oksidasi alkohol primer akan menghasilkan aldehid. Nah, aldehid ini nanti akan bisa dioksidasi lebih lanjut menghasilkan asam karboksilat. Nah, biasanya untuk reaksi oksidasi alkohol primer menjadi asam karboksilat bisa menggunakan berbagai oksidator, salah satunya adalah KMNO4 atau kita kenal sebagai kalium permanganat. Di mana kalium permanganat ini direaksikan dalam larutan basa berair, sehingga nanti akan diperoleh endapan MnO2 yang merupakan tanda bahwa oksidasi telah terjadi. Nah, dalam percobaan kali ini, bensil alkohol akan dioksidasi menjadi asam benzoat dengan menggunakan kalium permanganat dalam suasana basa berair. Asam benzoat yang terdapat dalam larutan sebagai garam natrium, ya. Jadi hasilnya karena nanti kita tambahkan basanya natrium bikarbonat, maka asam benzoat ini kita peroleh dalam bentuk garam natrium, yaitu natrium benzoat. Nah, setelah oksidasi selesai, kita akan menghilangkan tadi terbentuk endapan MnO2, endapan ini kita hilangkan. Kemudian karena tadi hasilnya masih berupa garam natrium benzoat, maka kita lanjutkan dengan pengasaman. Pengasaman ini tujuannya untuk merubah natrium benzoat menjadi asam benzoat. Nah, ini reaksi yang terjadi ya. Bensil alkohol, kita tahu bensil alkohol adalah alkohol primer, OH-nya di ujung ya, akan mengalami oksidasi dengan oksidator KMNO4 tadi dalam suasana basa dan dalam larutan berair. Nah, yang terbentuk adalah kalium benzoat dalam hal ini. Karena ada garam kalium ataupun juga ada garam natrium gitu ya. Karena kita menggunakannya natrium karbonat gitu. Nah, asam benzoat kalau dia dalam bentuk garam, baik garam kalium maupun garam natrium, maka dia akan larut dalam air. Sehingga dengan mudah kita pisahkan dari endapan MnO2. Jadi KMNO4 setelah mengoksidasi dia akan menjadi endapan MnO2. Kemudian produknya garam benzoat ini larut dalam air sehingga kita akan mudah pisahkan dengan cara menyaring. Kita singkirkan endapannya, kita ambil filtratnya. Tapi ingat filtrat ini masih berupa garam kalium atau natrium benzoat. Sehingga untuk membentuk asam benzoat kita harus asamkan. Makanya nanti akan kita tambahkan HCl untuk memberikan suasana asam sehingga garam benzoat akan berubah menjadi asam benzoat. Nah, asam benzoat ini bedanya apa dengan garam benzoat? Kalau tadi garam benzoat mudah larut dalam air, asam benzoat ini lebih sulit, lebih sukar larut dalam air sehingga di dalam air dia akan dalam bentuk endapan. Apa saja alat dan bahan yang akan kita gunakan? Alat yang akan kita gunakan antara lain labu alas bulat. Nanti besok Anda siapkan ya labu alas bulat. Kemudian ada pendingin alin. Di modul praktikum Anda sudah ada penjelasan tentang alat-alat gelas yang tersedia di lab.
ada berbagai macam pendingin, silahkan Anda lihat apa bedanya pendingin alin dengan pendingin yang lain ya. Jadi semua alat-alat gelas ini silahkan dicek gitu ya di buku panduan praktikum Anda supaya Anda bisa paham, oh bentuknya seperti ini. Kemudian ada Erlenmeyer, kita gunakan batu didih juga, gelas ukur untuk mengambil zat-zat, beker gelas, tabung reaksi, pipet tetes, corong bunat, dan pengaduk gelas. Sedangkan bahan yang kita pakai senyawa pemula ya, senyawa pemula atau starting material yang kita gunakan adalah bensil alkohol. Kemudian kita gunakan juga kalium permanganat sebagai oksidator, natrium karbonat untuk memberikan suasana basah, air untuk sebagai pelarut, natrium bisulfit ini untuk menghilangkan sisa-sisa hasil oksidasi, sisa-sisa oksidator ya, karena KMNO4 ini oksidator. Natrium bisulfit ini untuk menghilangkan sisa-sisa oksidator. Kemudian air es untuk menampung hasil reaksi. Kemudian ada indikator pH dan kertas saring. Nah, ini besok rangkaian alat yang harus Anda lakukan di lab ya. Jadi kita kenal ini ada statip ya. Statip ini untuk menegakkan gitu ya, untuk memasang alat-alat gelas ini. Kemudian ada klem ya, ada klem. Ada 2 buah klem, yang satu klem untuk menahan leher labu alas bulat, yang satu lagi klem untuk menahan pendingin. Nah, senyawa-senyawa yang kita reaksikan, kita letakkan di labu alas bulat. Kemudian nanti sebagai sumber panas, Anda bisa gunakan lampu spiritus. Nah, kita tambahkan di sini batu didih. Batu didih ini gunanya untuk meratakan panas. Jadi panas yang bersumber dari api dari lampu spiritus oleh batu didih akan diratakan ke seluruh cairan yang ada di dalam labu, sehingga panas reaksi akan merata. Nah, setelah Anda masukkan zat yang akan Anda reaksikan di sini, kemudian dipanaskan, maka di sini kita lihat ada pendingin atau kondensor. Bagaimana sistem mendinginkannya? Di sini kita aliri air, jadi air kita masukkan dari dalam, air dari keran gitu ya, maka dia akan mendinginkan pipa di bawah ini. Jadi ini labunya terhubung dengan pipa ke atas gitu ya. Sehingga kalau ada yang menguap gitu ya, ada zat-zat yang menguap karena di dinding labu ini ada air gitu ya. Jadi pipa yang di dalam, di luarnya dialiri dengan air, maka zat-zat yang menguap akan mengembun lagi, balik lagi ke labu. Nah, kemudian air ini keluar. Jadi di dalam ada pipa, kemudian di luarnya ini adalah air. Jadi, air yang terus masuk, air dingin, kemudian kita keluarkan dari sini. Sehingga ujung ini dibiarkan terbuka, zat-zat yang menguap tidak akan keluar karena dia sudah terdinginkan oleh air di sini. Nah, pada saat kita reaksikan bensil alkohol dengan KMNO4, maka reaksi oksidasi akan ditandai dengan terbentuknya endapan MnO2 di sini, ya, terbentuknya endapan MnO2 di sini. Kemudian Anda akan lihat adanya uap air yang terkondensasi. Jadi bensil alkohol itu menguap, tapi karena di sini dingin, dia akan turun lagi terkondensasi. Nah, kita akan gunakan tanda-tanda itu untuk menunjukkan bahwa reaksi kita sudah berhasil. Bagaimana tahapan kerjanya? Yang pertama, Anda akan timbang gitu ya, kurang lebih 2 gram natrium karbonat, kemudian dilarutkan di dalam 25 ml aquades. Jadi larutkan di dalam labu alas bulat yang di dalamnya sudah terdapat batu didih. Kemudian masukkan 3 ml bensil alkohol dan kemudian tambahkan 5 gram KMNO4. Kemudian labu alas bulat itu Anda pasangkan ke dalam klem gitu ya. Kemudian disambungkan dengan pendingin alin. Kemudian hati-hati kita panaskan. Jadi memanaskan dengan terus-menerus, kemudian zat-zat yang menguap didinginkan lagi dengan pendingin supaya kembali ke labu dan kembali bereaksi, kita sebut dengan reflux. Jadi campuran direflux ya selama 30 menit. Kemudian kita saring ya, panas-panas kita saring dengan menggunakan kertas saring flat tip. Jadi Anda lihat di modul Anda ada 2 cara melipat kertas saring, ada yang
yang flated gitu ya, biasanya kalau kita butuh filtratnya, kita butuh cairannya, maka kertas saringnya model flated. Tapi kalau kita butuh endapannya, maka kertas saringnya model yang tidak dilipat-lipat, yang biasa. Kemudian dicuci dengan beberapa mili Aquades. Kalau filtratnya masih berwarna merah jambu, ya, pink atau coklat, berarti masih ada sisa-sisa oksidator. Masih ada sisa-sisa oksidator, maka kita bisa hilangkan dengan menambahkan beberapa tetes larutan natrium bisulfit 10%. Ya, jadi bisa lebih kalau misalnya warna pink atau warna coklat dari KMNO4 masih kelihatan. Nah, kemudian filtrat yang tadi kita peroleh gitu ya, filtrat yang tadi kita peroleh kan masih dalam bentuk garam, garam benzoat yang larut dalam air. Supaya kita peroleh asam benzoat, maka kemudian kita tambahkan HCl pekat gitu ya. Hati-hati, HCl pekat sangat korosif, bisa melukai tangan Anda, jangan sampai terkena tangan. Kemudian sambil diaduk hingga larutan menjadi asam. Untuk memastikan sudah asam, Anda bisa cek dengan indikator pH. Setelah itu, dinginkan campuran dalam wadah yang berisi es. Kenapa harus dalam wadah berisi es? Karena asam benzoat sukar larut dalam air dingin. Sehingga setelah terbentuk asam benzoat pada suasana asam tadi, diharapkan asam benzoat akan mengkristal. Nah, asam benzoat yang kita peroleh kemudian disaring dengan menggunakan corong Buchner. Silahkan dilihat di modul, di panduan Anda. Corong Buchner ini adalah corong yang dihubungkan dengan pompa pengisap. Sehingga serbuk yang masih basah karena ada air tadi akan sangat berkurang airnya karena divakum, disedot dengan penghisap. Tuh. Kemudian dicuci dengan sedikit air es. Kenapa harus air es? Supaya asam benzoatnya tidak larut, gitu ya. Karena asam benzoat tidak larut dalam air dingin. Kemudian disedot hingga agak kering. Setelah agak kering ya, Anda keringkan dalam oven. Kemudian ditimbang hasilnya dan dihitung persen jilidnya. Asam benzoat yang kita peroleh dari sintesis tadi belum murni. Jadi untuk bahan-bahan yang berbentuk padat, hasil sintesis ini bisa kita murnikan dengan cara yang kita sebut dengan rekristalisasi. Nanti akan saya berikan file pedoman atau rangkuman tentang pemurnian zat padat dengan cara rekristalisasi. Rekristalisasi artinya mengkristalkan kembali. Jadi prinsipnya kita larutkan zat yang kita akan murnikan gitu ya dalam pelarutnya sesedikit mungkin pelarut ya. Jadi hasil sintesis kita tambahkan air, kemudian kita panaskan, airnya sedikit demi sedikit, tidak boleh banyak-banyak karena kita akan melarutkan dalam air panas sampai tepat larut ya. Setelah itu kita tambahkan arang penyerap karboadsorben untuk menyerap kotoran-kotoran yang ada di larutan tersebut ya. Kemudian kita panaskan lagi, kemudian disaring. Nah, pada saat kita saring gitu ya, maka kotoran-kotoran, pengotor-pengotor akan tertinggal di corong panas, tertinggal di kapas. Sedangkan asam benzoatnya akan tetap berada bersama cairan filtratnya gitu ya. Nah, kemudian kita panaskan lagi campuran dan kita saring gitu ya. Kita saring dengan kertas saring. Nah, setelah kita saring filtratnya, kita rendam dalam air dingin. Nah, prinsipnya asam benzoat tadi larut di air panas, tapi dia tidak larut di air dingin. Nah, sehingga pada saat kita rendam di air dingin akan terbentuk kristal atau hablur gitu ya. Nah, hablur seperti tadi kita saring dengan corong Buchner, kita cuci dengan sedikit air dingin, disedot hingga agak kering. Nah, sehingga kita akan dapat hasil sintesis tadi yang masih belum murni dan sekarang yang sudah murni gitu ya. Nah, tentu saja senyawa yang sudah murni ini hasilnya akan lebih sedikit daripada yang belum murni. Nah, untuk memastikan bahwa reaksi sintesa asam benzoat itu berhasil, maka kita bisa melakukan uji identifikasi kualitatif untuk mendeteksi keberadaan gugus fungsi asam karboksilat.
Nah, silakan nanti Anda coba menggunakan tes agen nitrat gitu ya. Jadi menggunakan tabung reaksi, tambahkan larutan agen nitrat dalam etanol, dikocok kalau perlu dipanaskan, dan kemudian amati akan terbentuk warna. Silakan diamati dan dicatat endapan yang terbentuk. Kemudian uji kelarutan endapan dalam asam nitrat. Jadi seharusnya endapan yang terbentuk setelah adanya asam perak nitrat akan larut kembali dengan penambahan asam nitrat. Yang kedua adalah reaksi esterifikasi. Kita tahu bahwa asam karboksilat akan mudah diesterifikasi dengan keberadaan etanol absolut dan asam sulfat. Sehingga silahkan nanti dalam tabung reaksi tambahkan etanol absolut dan asam sulfat pekat, dipanaskan, kemudian didinginkan. Setelah Anda encerkan dengan air akan tercium bau ester yang khas, yaitu ester etil benzoat. Ya, nanti silahkan dicium baunya seperti apa. Anda bisa bandingkan dengan bau ester tersebut yang ada di lab. Nanti digunakan sebagai pembanding. Berikutnya adalah sintesis aseton. Ya, yang kedua adalah sintesis aseton. Tujuan dari percobaan ini adalah yang pertama mengenal reaksi oksidasi alkohol sekunder. Kalau tadi alkohol primer, sekarang alkohol sekunder. Produknya adalah keton, sedangkan oksidator yang digunakan adalah asam kromat. Tujuan yang kedua adalah kita sintesis aseton, gitu ya, yang merupakan hasil reaksi oksidasi isopropil alkohol dengan asam kromat. Kemudian kita isolasi hasil sintesis tersebut dengan cara destilasi, dan kita identifikasi senyawa hasil sintesis tersebut. Nah, untuk prinsip reaksi sintesis aseton sudah dijelaskan dalam videonya Pak Heri, sehingga saya akan langsung lanjut ke cara kerja. Nah, sebelum ke cara kerja, kita lihat dulu apa saja alat dan bahan yang diperlukan. Kalau untuk sintesa aseton, kita menggunakan labu destilasi. Ya, jadi tidak menggunakan labu alas bulat untuk reflux ya, seperti halnya pada asam benzoat. Di sini kita gunakan labu destilasi dengan pendingin jenis yang berbeda. Kita lihat pendinginnya adalah pendingin Liebig. Silahkan cek di modul ya, di panduan praktikum Anda, apa bedanya tadi pendingin alin dengan pendingin Liebig. Kemudian kita juga butuh pipa adaptor atau pipa along. Silahkan dicek juga di modul Anda, gitu, apa yang dimaksud dengan pipa adaptor, seperti apa bentuknya. Kita butuh Erlenmeyer sama batu didih, termometer, dan yang lain-lain seperti selang, beker gelas, gelas ukur, tabung reaksi, pipet tetes, dan water bath. Kemudian untuk bahan-bahan yang kita gunakan ada 2 propanol sebagai senyawa pemula atau starting material, kemudian kalium bikromat sebagai oksidator, dan asam sulfat pekat. Kemudian kita juga butuh aqua, air es, dan kapas. Nah, berikut ini rangkaian alat destilasi yang kita pakai untuk mensintesa asam benzoat. Berbeda ya dengan alat reflux yang kita pakai, ini alat destilasi yang kita pakai untuk sintesa aseton, berbeda dengan alat reflux yang kita pakai untuk sintesa asam benzoat. Di sini kita gunakan labu destilasi. Bedanya kalau labu destilasi itu dia punya pipa di samping, ya, punya pipa di samping. Kemudian pipa di samping inilah yang kita hubungkan dengan pendingin Liebig. Nah, sama kita pakai lampu spiritus sebagai sumber panas. Kita juga bisa pakai water bath gitu ya. Kemudian di sini kita gunakan kawat asbes gitu ya untuk menghindari kontak api langsung dengan labu, sama kita pakai batu didih, dan kita butuh termometer di sini karena kita hanya akan mengambil uap pada suhu tertentu, yaitu suhu titik didih aseton. Nah, kita reaksikan di sini zat-zat yang kita akan reaksikan, isopropanol, kalium bikromat gitu ya, air dan sebagainya. Kemudian kita panaskan, maka isopropanol akan teroksidasi, 2 propanol akan teroksidasi menjadi aseton. Nah, aseton akan menguap, kemudian pada suhu titik didih aseton kita tampung, dia akan masuk ke pipa samping, dan sama prinsipnya dia akan melewati pendingin sehingga yang tadinya uap, kemudian dia akan mengembun. Nah, ini tadi yang saya sampaikan adaptor gitu ya, pipa adaptor. Oleh pipa adaptor dia akan diarahkan masuk ke labu penampung, alat penampung destilat. Di sini bisa Anda beri es
untuk mencegah supaya aseton yang terbentuk tidak menguap. Nah, ini rangkaian alat yang kita butuhkan untuk sintesa aseton. Untuk cara kerjanya, tadi ke dalam labu destilasi kita masukkan batu didih, kemudian kalium bikromat, silakan ditimbang kurang lebih 7,5 gram, kemudian campuran asam sulfat pekat dan aquades. Hati-hati pada saat Anda mencampurkan asam sulfat pekat, siapkan aquadesnya dulu, kemudian tambahkan asam sulfat pekatnya sedikit demi sedikit, jangan terbalik gitu ya. Kemudian dalam labu tadi tambahkan 10 ml 2-propanol. Setelah Anda tambahkan, segera sambungkan dengan pendingin. Nah, yang pendinginnya sudah dialiri dengan air. Kalau reaksi asam benzo tadi butuh pemanasan, reaksi oksidasi 2-propanol ini tidak perlu suhu tinggi. Jadi sebetulnya reaksi akan berjalan dengan sendirinya. Tapi kalau suhu belum tercapai 50-60 gitu ya, 50 sampai 60 derajat, Anda bisa bantu dengan api kecil ya, lampu spiritus atau dengan butter bath hingga suhunya 50-60. Jadi suhu dijaga jangan sampai kurang dari 50 atau lebih dari 60 derajat. Nah, nanti akan terbentuk destilat ya, jadi aseton yang terbentuk akan menguap, kemudian masuk ke pipa samping. Karena didinginkan, dia akan turun gitu ya, turun kemudian melewati pipa kondensor. Setelah melewati kondensor, dia akan masuk ke tempat penampungan lewat pipa adaptor ya. Nah, penampungnya sudah Anda rendam dalam air es. Nah, dari situ Anda bisa ukur gitu ya, Anda dapat berapa, kemudian menghitung persen rate-nya. Untuk memastikan bahwa aseton yang Anda buat itu berhasil, kita bisa lakukan uji dengan namanya uji natrium nitrofusit. Bagaimana uji kualitatif untuk mengidentifikasi keberhasilan sintesa aseton? Yang kita cek adalah gugus fungsi karbonil keton, ya, karena aseton ini punya gugus fungsi keton. Yang pertama tes natrium nitrofusit, ya, jadi sampel Anda, aseton Anda tambahkan reagen legal rotera yang terdiri dari amonium klorida padat, amonia pekat, dan natrium nitrofusit. Nah, kalau memang berhasil sintesa asetosnya, maka akan terbentuk warna ungu. Kemudian bisa juga dengan reaksi kedua, yaitu pembentukan oksim turunan keton, yaitu dengan menggunakan hidroksilamin HCl, air, NaOH, dan sampel keton Anda ke dalam Erlenmeyer, kemudian dipanaskan sambil diaduk. Nah, kalau positif mengandung aseton akan terbentuk kristal. Nah, setiap kali kita melakukan sintesis, maka hasil sintesis yang kita peroleh, kita bisa hitung perolehan yield-nya. Yield adalah perolehan hasil sintesis dibandingkan terhadap hasil teoritis. Jadi seharusnya kita dapat berapa secara teoritis, maka sekarang kita dapat berapa dibandingkan dengan hasil teoritis, itu yang disebut dengan persen yield. Nah, untuk bisa menghitung persen yield, maka kita harus pahami bahwa kita punya senyawa pemula atau material pemula. Kalau misalnya di sintesa asam benzoat berarti kita punya bensil alkohol. Di sintesa aseton kita punya 2-propanol. Itu yang disebut dengan material pemula. Kemudian kita punya pereaksi. Dan kita setelah sintesis kita hasilkan produk gitu. Yang kita lihat adalah material pemula. Jadi kalau reaksinya berjalan seimbang, 1 mol material pemula menghasilkan 1 mol produk, gitu ya. Maka perhitungan mol ini akan sama di sebelum bereaksi dan sesudah bereaksi. Apa yang disebut mol, gitu ya? Yang disebut mol adalah banyaknya zat dalam bentuk gram dibagi BM, gitu ya. Gram per BM. Nah, kita akan peroleh berapa mol, kita akan hitung berapa mol material pemula, kemudian demikian juga produk akan kita peroleh sekian. Jadi misalnya material pemula kita 1 mol, maka hasilnya juga akan 1 mol secara teoritis.
Ya, setengah mol material pemula, maka produknya juga akan setengah mol jika koefisien reaksinya sama antara material pemula dengan produk. Itu adalah hasil teoritis, gitu ya. Nah, material pemula ini bisa berbentuk padatan, bisa berbentuk cairan. Demikian juga produk bisa berbentuk padatan, bisa berbentuk cairan. Ya, kalau material pemula berbentuk padatan, ya, maka dari bobot, dari beratnya kita tinggal hitung berapa mol dengan cara membagi bobot per BM atau MR. Tapi kalau berbentuk cairan, maka kita harus memperhatikan nilai densitas atau bobot jenis yang satuannya gram per mililiter, ya. Nah, sehingga prinsipnya Anda harus bisa menghitung berapa mol material pemula, baik itu bentuknya padat maupun bentuknya cair. Ingat, mol itu hanya mudah kita tinggal berapa gram dibagi BM, gitu ya. Sedangkan jika material pemulanya cair, kita akan perhatikan nilai densitas atau bobot jenis, gitu ya. Jadi biasanya kalau bentuknya cair, kita ambil dalam bentuk cair, kita ambil sekian mililiter, maka kita akan hitung dulu berapa sekian mililiter itu berapa gram dengan cara mengalihkan dengan bobot jenis. Nah, setelah dapat gram, baru kita hitung mol dengan cara membagi dengan BM. Bobot molekul bisa Anda lihat di kemasan dari zat yang Anda gunakan. Nah, setelah kita peroleh mol dari material pemula, maka itulah mol produk. Nah, kemudian dari mol produk ini kita bisa rubah menjadi berat teoritis dengan cara mengalihkan dengan MR, mengalihkan dengan BM, sehingga diperoleh gram teoritis, gram seharusnya. Kalau produknya berbentuk cairan, maka kita bisa rubah gram ini menjadi volume, jadi mililiter dengan cara dibagi dengan bobot jenis atau rho, gitu ya. Nah, sehingga kita lihat dulu hasil sintesis kita zat padat atau cairan. Kalau zat padat, maka langsung saja gitu. Berapa gram yang kita peroleh hasil sintesisnya, yang Anda timbang, dibagi hasil teoritis ini. Ya, gram per gram kali 100%. Itu persen yield. Tapi kalau kita sudah murnikan, ya, maka ingat jangan lupa dikalikan dengan persen kemurnian. Ini kalau bentuknya gram, bentuknya padat. Kita hitung gram hasil sintesis per gram teoritis. Tapi ingat kalau bentuknya cair seperti pada saat kita sintesis aseton, maka gram ini harus kita jadikan mililiter dulu dengan cara dibagi dengan rho, ya, dibagi dengan bobot jenis, gitu ya. Nah, ini ada beberapa latihan, Anda bisa gunakan rumus-rumus ini untuk menghitung, gitu ya. Nah, yang pertama, jika material pemula berbentuk padatan atau cairan, gitu ya, maka kita bisa tahu berapa gram yang kita gunakan dan berapa BM-nya. Kemudian produknya bisa berbentuk padatan, bisa berbentuk cairan. Kita tahu berapa hasilnya dalam gram maupun kita tahu BM-nya. Nah, ini cara menghitungnya. Caranya hitung terlebih dahulu hasil teoritis, yaitu berat teoritis. Ingat bahwa kalau reaksinya seimbang, maka mol material pemula sama dengan mol produk. Ya, ini berapa gram bobot teoritisnya. Kemudian kita hitung yield. Ya, yield adalah hasil sintesis dalam gram per hasil teoritis kali 100. Dan ini kalau kita lakukan pemurnian. Nah, contoh yang kedua ini kalau produknya berbentuk cairan. Nah, kalau produknya berbentuk cairan, maka hasil sintesisnya dalam volume, dalam mililiter. Nah, ini cara menghitung yield teoritis, kemudian cara menghitung persen yield. Gitu ya. Ini cara menghitung teoritis, volume teoritis, karena hasilnya dalam mililiter, hasil sintesisnya nanti tinggal dibagi volume teoritis. Ini kemudian yang ketiga, bisa juga material pemulanya berbentuk cairan, ya.
Kita tahu berapa mili, kita tahu Bj-nya, kita tahu mR-nya. Produknya juga berbentuk cairan. Ini cara ngitungnya. Kita bisa mendapatkan dulu volume teoritis, kemudian hasil sintesisnya tinggal kita bagi dengan volume teoritis. Nah, yang terakhir, jika materialnya berbentuk cairan, pemulanya berbentuk cairan, produknya berbentuk padatan yang kita bisa timbang berapa gram hasilnya dan kita tahu mR-nya gitu ya. Nah, kita sama, pertama kita hitung hasil teoritis dulu berapa gram, caranya seperti ini. Kemudian kita hitung width, kita bandingkan hasil sintesis per hasil teoritis. Yang penting satuannya sama. Kalau di atas gram, bawahnya juga gram, di atas mililiter, bawahnya juga mililiter. Nah, ini rumus yang bisa Anda terapkan untuk menghitung nanti pada saat praktikum Anda mendapatkan material memiliki material pemurah berapa mol, Anda mendapatkan hasil sintesis berapa, ya. Silahkan dibaca juga, saya berikan file PDF-nya, contoh latihan soal untuk menghitung persen yield. Baik, terima kasih, selamat belajar untuk persiapan praktikum besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.